Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Sadim dengan NIM 140562424093. Di sini saya ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial dalam organisasi dan implikasinya terhadap kesempatan individu. Nah, apa sih itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan status. Dalam konteks organisasi, baik sekolah, kampus, atau tempat kerja, stratifikasi sosial sering tercermin dalam bentuk akses terhadap fasilitas, informasi, dan jejaringan sosial yang tidak merata. Pernah gak sih kalian ngerasa hidup tuh gak adil? Teman kalian bisa kursus mahal karena ibu bapaknya punya uang. Teman kalian bisa keliling dunia, sementara kalian harus ngurus adik kalian di rumah. Dan kalian cuma bisa diem, nanya ke diri sendiri, kenapa gua gak seberuntung mereka? Nah, kalian lagi nge-scroll TikTok, lihat orang-orang seusia kalian udah bisa beli mobil, udah bisa punya bisnis, sementara kalian masih mikir besok makan apa. Kadang bukan iri, cuma capek ngerasa dunia tuh berat sebelah. Kayak kalian dikasih tangga yang anaknya cuma 2, sementara yang lain tinggal naik lift. Gue inget banget waktu gue SMA, ada satu anak di kelas gue, sebut aja namanya Kevin. Dia selalu bawa laptop MacBook, sepatu Air Jordan. Tiap liburan dia pergi ke luar negeri. Dan gue laptop aja numpang sama kakak gue. Dan sepatu itu hadiah dari ulang tahun gue. Kalau ada tugas video, dia udah punya kamera Lightning, software premium, dan gue modal HP dan edit pakai aplikasi gratisan yang ada watermarknya. Dulu gue mikir, ya pantas aja dia pinter, pantas aja dia jago bikin video, semua udah ada, sedangkan gue apa? Gimana bisa bersaing kalau startnya aja beda? Ada lomba, dia ikuti. Ada seminar, dia datang. Dia punya waktu, punya uang, dan punya dukungan. Sementara gue kadang harus batal ikut karena gak punya ongkos. Dan waktu itu gue nyalahin segalanya, nyalahin keadaan, nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan bahkan. Dan karena gue ngerasa dunia ini gak adil, sampai suatu hari gue sadar, yang bikin gue stuck bukan karena gue gak punya apa-apa, tapi karena gue harus terus ngebandingin hidup gue sama orang yang startnya di garis finish. Gue terlalu sibuk ngelihat sepatu orang sampai lupa ngelatih langkah kaki sendiri. Privilege itu memang nyata. Gue gak akan pura-pura bilang semua orang punya kesempatan yang sama, karena kenyataannya emang enggak sama sekali. Tapi hidup bukan cuma soal apa yang kalian punya, tapi soal apa yang kalian lakuin dengan apa yang kalian punya sekarang. Gua mulai sadar, gua emang gak bisa beli kamera, tapi gua bisa belajar ngedit dari video YouTube. Gua gak bisa ikut kursus, tapi gue bisa nyari ebook gratis. Gue gak punya relasi, tapi gue bisa bangun koneksi pelan-pelan. Kalian mungkin gak punya privilege finansial, tapi kalian punya otak yang jalan, kalian punya teman yang support, kalian punya waktu yang bisa kalian pilih mau dipakai ngeluh atau ngelawan. Privilege itu ibarat mobil. Iya, bisa bikin perjalanan kalian lebih cepat. Tapi kalau lu gak punya mobil, berarti
bukan berarti kalian gak bisa nyampe kalau kalian bisa naik sepeda. Tapi kalian bisa jalan kaki asal tujuannya kalian kemana. Ada orang yang punya mobil tapi gak pernah belajar nyetir. Ada yang jalan kaki tapi larinya lebih kenceng karena dia tahu arah. Gua mulai baca kisah-kisah orang yang berhasil bukan karena dia punya segalanya, tapi karena dia bertahan. Kalian tahu gak, banyak orang sukses hari ini justru karena mereka gak punya privilege sama sekali. Mereka lapar, mereka haus pembuktian, dan mereka kerja 2 kali lebih keras. Gua pernah baca Oprah Winfrey dibesarkan dalam kemiskinan. Howard Schultz, pendiri Starbucks, lahir di perumahan kumuh. Tapi mereka semua punya satu hal yang sama, gak mau berhenti. Dan gua gak bilang kalian harus menderita biar sukses. Tapi kalau emang kalian gak punya banyak, jangan sia-siain yang sedikit. Karena justru dari situ karakter kalian dibentuk. Privilege mungkin bisa ngantar orang ke panggung, tapi karakter yang nentuin dia bakal bisa survive atau dia bakal nge-stuck dan mengakhiri itu. Yang punya segalanya mungkin bisa cepat naik, tapi yang ditempa dari bawah seringkali lebih siap pas mereka jatuh kembali, dan mereka punya kekuatan untuk mulai kembali karena dia tahu caranya. Beda dengan yang punya privilege, mereka belum tahu bagaimana rasanya dia di bawah, dan dia nggak tahu cara mulai dari nol lagi. Gua belajar berhenti nanya kenapa gua nggak punya, dan mulai ganti pertanyaan gua dengan apa yang gua punya. Gua bisa mulai dari mana. Gua mulai bikin video pakai HP, posting gak ada yang nonton, tapi gua terusin sampai akhirnya ada satu video yang meledak. Dan itu bukan karena gua punya peralatan yang canggih, tapi karena gua gak nyerah. Itu adalah cerita dari seorang tiktokers yang gua lihat tadi, dan kalian bakal kaget betapa kuatnya diri kalian sendiri saat kalian berhenti nyalahin keadaan dan mulai gerak sekecil apapun itu. Privilege itu mungkin bikin hidup lebih mudah, tapi bukan jaminan kalian bakal menang. Yang benar-benar menang adalah mereka yang terus jalan perlahan meski harus mulai dari nol. Jadi kalian sekarang lagi di titik rendah, gak punya banyak rasa hidup, merasa hidup gak adil, itu bukan akhir. Itu adalah awal untuk kalian mulai semuanya. Karena orang yang berani mulai dari nol biasanya adalah orang yang bakal punya 100 alasan buat gak nyerah. Oke? Dan kalau kalian dengar ini sekarang, berarti kalian masih punya satu hal penting atau harapan yang kalian pegang itu erat-erat, dan jalanin hidup kalian bukan buat nyamain langkah orang lain, tapi buat banggain versi terbaik diri kalian sendiri. Kalian gak butuh start dari garis finish buat bisa sampai garis akhir.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.